Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renfil akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Semua pencatatan transaksi hingga bentuk laporan keuangan dimulai dari konsep persamaan dasar akuntansi. Dengan mempelajari persamaan akuntansi, kalian mengetahui pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi memungkinkan pemakai informasi akuntansi menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Konsep persamaan dasar akuntansi. Pertama, konsep persamaan akuntansi merupakan hal yang paling mendasar dalam struktur akuntansi agar dapat mengetahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Kedua, transaksi adalah peristiwa ekonomis suatu unit ekonomi yang mengubah harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harta dengan kewajiban. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang memiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau equality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality. Hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan hak yang berasal dari perusahaan. Hak dari kreditur atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan hutang perusahaan, sedangkan hak dari pemilik perusahaan itu sendiri disebut sebagai modal. Persamaan akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut. Harta sama dengan utang tambah modal, atau modal sama dengan harta kurang utang. Penggolongan perusahaan. Pertama, menurut jenis kegiatan. 1. Perusahaan jasa. 2. Perusahaan dagang. 3. Perusahaan manufaktur. Kedua, menurut bentuk hukum. 1. Perusahaan perorangan. 2. Perusahaan persekutuan yang terdiri dari firma, PT, CV, koperasi. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan, dan juga bermanfaat dalam mengetahui beberapa harta yang telah terpakai atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dapat dilakukan dengan baik dan benar. Komponen persamaan dasar akuntansi. 1. Akun aset. Pada komponen aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk di masa depan. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun aset yaitu bersifat seperti aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Komponen aset lancar adalah kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Komponen aset tetap adalah kendaraan dan bangunan. Komponen aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. 2. Komponen liabilitas.
Bentuk persamaan dasar akuntansi di dalam akun kewajiban merupakan utang, di mana utang tersebut merupakan kesepakatan antar perusahaan dalam membayar pelunasan tersebut di kemudian hari. Adapun komponen pada utang tersebut dibagi dua, yaitu komponen utang dagang adalah utang bank, utang gaji, utang pajak. Komponen utang jangka panjang adalah utang obligasi. 3. Akun ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang biasanya dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga, sehingga kepemilikan ini bisa meningkatkan ekuitas atau mengurangi ekuitas yang biasanya termasuk ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun privé. Dalam sisi penurunan ekuitas akan berpengaruh pada biaya perusahaan. Maka dari itu, komponen ekuitas ini dapat dibagi ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi seperti privé, modal, saham biasa, laba ditahan, dan modal disetor. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh tersebut antara lain: 1. Mempengaruhi salah satu, beberapa, atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. 2. Penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva atau berupa hutang dan modal. 3. Pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Contoh soal persamaan akuntansi. Pada tanggal 1 Juli 2010, Budi memulai usaha jasa sebagai seorang psikolog atau perusahaan perorangan. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. 1 Juli, Budi menyetor uang kas ke perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta rupiah. 3 Juli, dibayar sewa kantor untuk bulan Juli sebesar 5 juta rupiah. 7 Juli, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. 10 Juli, dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian sebesar 1.600.000 rupiah. 12 Juli, diterima uang sebesar 11 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan kepada klien. 14 Juli, Budi mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 8 juta rupiah. 15 Juli, membeli perlengkapan kantor berupa 1 unit komputer secara kredit sebesar 10 juta rupiah. 19 Juli, dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 7 Juli yang lalu. 20 Juli, dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 15 Juli yang lalu. 22 Juli, dibayar beban konsumsi karyawan dalam acara makan bersama sebesar 15 juta rupiah. 28 Juli, dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000 rupiah. 30 Juli, dibayar gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Berikut adalah tabel persamaan dasar akuntansi milik perusahaan Budi pada bulan Juli tahun 2010. Hasil dikatakan balance apabila total jumlah aset dengan total jumlah utang dan modal memiliki nilai yang sama. Sekiranya cukup yang dapat saya sampaikan.
apabila ada kesalahan atau kurang-kurang kata